Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus sahawat minan nisa." Dan seterusnya. Laki-laki itu didesain oleh Allah tertarik dengan perempuan. Begitu pula perempuan juga dirancang oleh Allah tertarik dengan laki-laki. Kita memiliki hawa nafsu yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh setan. Sehingga pada sebagian orang atau pada banyak orang terjadi perselingkuhan antara hawa nafsu dan setan. Setan menjadikan indah, maka wanita itu jika dilihat oleh laki-laki yang bukan pasangannya, itu dilihat dari depan yang tampak setan, dilihat dari belakang yang tampak setan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'ti sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Khalidin akhwatullah, ibu-ibu, bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat hidayah dan taufiknya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara saya jelas, Bu? Sudah? Jelas, Bapak? Nah, gimana kabarnya pagi ini? Baik, sehat? Ya, punya uang? Alhamdulillah. Tanya tok saya, tanya tok. Nak toko-toko, nak orang dia parang ngei saja enggak tadi ya. Bahagia itu sederhana. Caranya bahagia itu dengan mensyukuri apa yang Allah anugerahkan, kemudian tidak sibuk memikirkan, menghitung dan memperhatikan yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Nah, itu caranya bahagia. Terkait dengan kendaraan, rumah, pekerjaan, penghasilan, suami, istri, anak, apa saja. Termasuk tampilan kita ini, hidungnya kayak apa, wajahnya, rambutnya. Itu yang paling membahagiakan kalau kita bisa mensyukuri yang Allah berikan kepada kita. Saya punya anak 4, yang nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 itu rambutnya lurus. Kayak ibunya, kayak umiknya. Yang nomor 1 itu rambutnya kayak saya. Kalau panjang sedikit jadi ngurungkel, jelek. Jadi ya, menurut sebagian orang dan menurut pemiliknya. Anak saya yang pertama itu kalau lihat adiknya, kok rambutnya kok bagus-bagus ya, Bi ya? Iya bagus tadi ya. Terus aku pengen rambutnya kayak adik-adik itu tadi ya, pengen lurus tadi ya. Nah, caranya gimana? Ya enggak tahu tadi ya. Enggak bisa. Kamu pengen rambutmu kayak adikmu itu bisa di rebonding. Nah, tapi nanti kalau keluar lagi, ya balik lagi seperti itu. Jadi apa yang Allah anugerahkan di kepalamu itu dan yang Allah anugerahkan kepada adik-adikmu itu sudah ditetapkan, tidak bisa dirubah. Maka cara bahagia itu dengan mensyukuri rambut yang Allah anugerahkan. Jadi yang kamu lihat bukan adikmu, lihatlah orang yang gundul, ya, yang tidak punya rambut, yang botak, yang rambutnya lebih jelek dari kamu, ya. Itu sing wong Papua itu, angel mah dilurus kayak ya. Nah, itu. Nah, pilih yang mana? Pilih rambutmu yang sekarang atau yang Papua, ya. Nah, ya yang sekarang, ya sudah, ya. Gak usah bingung dengan penampilan. Yang penting jaga kebersihan. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung, boleh ditulis, atau boleh di WA-kan ke nomor saya.
0857 keluarga di dalam organisasi itu baik. Dan baiknya sebuah negara kalau keluarga-keluarga dalam setiap rumah tangga itu baik. Maka menjadi hal penting untuk kita pelajari supaya keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut pernikahan itu sebagai mitsaqan ghalidha. Ikatan yang kokoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang agung. Perjanjian ikatan yang merubah hukum dari tidak boleh menjadi boleh, dari haram menjadi halal, bahkan bukan hanya halal, berpahala. Ikatan ijab qabul itu merubah hukum, sebagaimana talak juga merubah hukum. Laki-laki perempuan yang tidak terikat dengan ijab dan qabul itu haram berdekatan, haram bersentuhan, haram gandengan tangan, haram rangkulan, haram pijetan. Ya. Sudah, jangan dilanjutkan. Tapi kalau sudah diikat dengan ijab qabul, semua yang haram itu menjadi boleh dan bukan hanya boleh, bahkan berpahala. Gandengan berpahala, membeli rambut berpahala, mijitin berpahala, buatkan kopi berpahala, bantu jerengi berpahala, ngurusi anak, memandikan anak bareng-bareng berpahala. Bahkan maaf, sampai mandi bersama berpahala. Nanti begitu keluar kalimat yang membatalkan ikatan ijab dan qabul, yang merusak atau memutus mitsaqan ghalidha itu, hukumnya berubah lagi. Maka semestinya setiap keluarga memahami ini. Mitsaqan ghalidha, ikatan yang agung itu, ikatan suami istri, hubungan suami dan istri itu mestinya seperti simpul mati. Pernah ikut pramuka atau kepanduan atau tidak usah ikut itu ya tidak apa-apa, yang penting ngerti tali mati dan tali wangsul. Tahu tali wangsul? Orang ngerti berarti nom ya. Nah, si ngerti berarti tua ya. Atau bukan orang Jawa ya. Nah, bukan orang Jawa ya. Tali simpul mati dan simpul hidup. Nah, tahu sekarang? Tahu? Halo, tadi yang tadi tidak tahu sekarang tahu ya. Simpul hidup tahu? Ya ini. Tali sepatu itu simpul hidup. Ya, sepatunya ada talinya atau nyalikan sepatu anaknya itu simpul hidup. Simpul hidup itu bahasa Jawanya tali wangsul. Wangsul itu artinya balik, mulih. Nah, jadi apa tali wangsul itu? Ya biar cepat balik. Tali wangsul atau simpul hidup. Simpul hidup, tali wangsul itu digunakan untuk mengikat sesuatu yang hanya dibutuhkan sementara saja. Kebutuhannya sementara. Yang nanti dalam waktu tidak lama akan dilepas lagi. Maka nali sepatu itu pakai simpul hidup. Kenapa? Nanti akan dilepas. Sehingga satu ujungnya ditarik, kalau sudah diikat itu satu ujungnya ditarik. Saya mau bawa tali lupa ya. Saya mau tak kasih simulasi gitu ya. Nah, simpul hidup itu kalau ditarik satu ujungnya set lepas. Maka kalau nali sepatu ya begitu. Jangan pakai tali pati ya.
mumet nanti ya. Tapi kalau mengikat apa ya? Mengikat bendrat itu mengikat atau apa yang di atas plafon dan yang lainnya yang memang direncanakan untuk tidak akan dilepas. Kalau lepas yang teratak pakai apa talinya? Tali wangsul, simpul hidup kan, karena teratak itu akan dilepas. Tapi kalau masang plafon, masang atap, kemudian ada reng, ada usuk dan yang lainnya itu kalau ada yang perlu diikat, itu diikat pakai tali pati. Tali pati itu mengikat sesuatu yang direncanakan dalam waktu lama tidak akan dilepas atau bahkan selama-lamanya tidak akan dilepas. Tali pati itu kalau satu ujungnya ditarik, maka akan semakin kuat ikatannya. Kalau dua-duanya ditarik, semakin kuat ikatannya. Itu bedanya tali pati dan tali wangsul. Nah, ikatan suami istri itu semestinya seperti simpul mati. Yang ketika salah satu ujungnya ditarik, salah satu pihak, istrinya ditarik, suaminya ditarik, tarik kemana? Ditarik supaya berpisah, maka mereka justru akan semakin kuat ikatannya. Nah, semestinya suami istri mengetahui hal ini. Jadi kalau mulai ada godaan, ada gangguan, ya, itu tarikan-tarikan itu. Semestinya mereka memiliki kesadaran untuk bersama-sama menjaga ikatan. Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma', thumma yab'atsu sarayahu, fadnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada, fayaqulu ma sana'ta syai'an. Qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah satu dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Iblis menjawab, "Engkau belum berbuat apa-apa." Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku terus membujuk seseorang hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya." Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, "Mantap, engkau hebat, nikma anta." Kamu ini yang istimewa, luar biasa. Hadis riwayat Muslim. Al-Munawi mengomentari hadis ini. Hadis ini menunjukkan peringatan yang serius tentang buruknya perceraian. Hal ini merupakan program unggulan iblis yang terlaknat. Karena perceraian mengakibatkan berhentinya keturunan. Juga menjadi sebab keturunan anak Adam terjerumus pada perbuatan zina, yang termasuk diantara dosa besar. Rumah tangga adalah miniatur masyarakat dan bangsa. Jika rumah tangga tidak harmonis atau rusak, maka akan rusaklah sebuah bangsa itu. Maka Bapak Ibu, kita harus paham dan sekarang semakin paham bahwa perceraian itu program unggulan. Dan kalau ada sekolah yang punya kelas unggulan. Beberapa sekolah negeri punya kelas unggulan. Teman kita di Mijen sana, di SDIT Miftahul Salam itu juga punya kelas unggulan. Saya tidak tahu apakah sini ada satu kelas yang diunggulkan dengan program khusus atau semuanya unggul. Ternyata iblis juga punya program unggulan. Program unggulan iblis adalah menceraikan pasangan suami istri. Maka mari kita dukung
Program iblis, ya. Nah, cara mendukung program iblis, pegatan kabeh. Nah, itu program iblis sukses berarti, ya. Berarti kalau kita mau menjadi musuh iblis dan kita memang sudah ditetapkan sebagai musuh iblis, kita harus menjaga rumah tangga kita agar jangan sampai bercerai. Perceraian itu dalam bahasa agama disebut abghadul halal. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dampak dari perceraian itu luar biasa. Bisa merembet, melebar kemana-mana. Dampak terdekatnya, salah satu di antara pasangan itu berpotensi terjerumus kepada zina. Karena hidup sendiri itu berat. Apalagi pernah berdua. Menjaga diri, menjadi janda itu berat. Jangankan yang bercerai, janda karena ditinggal wafat, itu berat. Semoga yang diuji oleh Allah dengan kondisi seperti ini diberikan kesabaran, kekuatan, dan keteguhan tetap menjaga kehormatannya. Betapa banyak orang yang menjanda atau menduda kemudian terjerumus kepada zina. Setelah bertahan sekian waktu, 1 tahun bisa sabar, 1,5 tahun bisa sabar, 2 tahun, wah dahsyat itu. Kemudian efek kepada anak. Ada pasangan suami istri bercerai dan masing-masing tetap menjaga adab dan akhlaknya. Mereka tetap, istrinya mengatakan kepada anak-anaknya, Umi sama Abi ada beberapa hal yang memang tidak bisa cocok, sehingga kita memilih untuk menjalani hidup masing-masing. Tapi kamu sebagai anak-anak dari Umi dan Abi, kamu harus tetap bersikap baik kepada Abi. Walaupun kamu ikut sama Umi, kamu harus tetap hormat kepada Abi. Ada yang begitu? Cerai tapi ngomongnya tetap Abi? Ada, tapi longko. Jarang. Yang ada rebutan anak, kemudian saling memprovokasi anak. Ojo kaya pakmu, ya. Pakmu iman wong orang lanang ora tanggung jawab, ya. Ojo tiru pakmu. Apa-apa nek kowe wis gedhe ketemu pantemi wae, ya. Nah. Ini ekstrimnya begitu, ya. Nah, kalau yang perempuan, laki-laki juga ada yang begitu, ya. Saya ngadepi punya cerita lah, ada cerita. Ada yang ngalami dan kemudian informasinya sampai ke saya karena sedikit agak dilibatkan. Bercerai, kemudian anaknya mestinya masih ikut, dari sisi usia itu mestinya masih ikut, masih TK, masih ikut ibunya, tapi dengan berbagai cara diambil oleh bapaknya. Setelah ikut bapaknya, ikut sama keluarga kakek neneknya, kemudian jadi tidak suka sama ibunya karena dia dikasih informasi yang salah tentang ibunya. Ibu itu jahat, ya. Ibu itu jahat. Kenapa? Karena meninggalkan bapak. Nah, gitu kan anak TK gimana mikirnya, ya. Setelah itu sudah tidak mau ketemu ibunya lagi. Ya. Maka sebisa mungkin setiap pasangan menjaga agar utuh. Kita merencanakan menikah itu bukan hanya sampai tua. Mengikat hubungan suami istri itu bukan hanya sampai tua. Bahkan bukan hanya sampai mati, tapi kita merencanakan langgeng kekal ketemu di surga. Salah satu ibadah atau mungkin satu-satunya ibadah yang akan terbawa diabadikan oleh Allah sampai di surga itu pernikahan. Dengan sholat, itu besok kalau di surga selesai. Di surga itu serano terawih barang, ya. Di surga gak serano terawih kan kesel, ya. Nah, kesel. Kapan nikmatnya kapan di kon terawih barang, ya. Nah, terawih itu pekerjaan kita di dunia untuk mendapatkan surga. Di surga sudah tidak ada puasa. Di surga itu disiapkan berbagai makanan dan minuman yang luar biasa nikmat. Bajik poso sudah tidak ada. Puasa itu ya ikhtiar kita
perintah Allah supaya kita punya alasan salah satunya untuk meraih surga. Zakat sudah nggak ada, nyembelih kurban barang repoti ya. Kita itu di surga ya pokoknya bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Nah, salah satu ibadah yang dibawa sampai ke surga itu ikatan suami istri, pernikahan. Jadi ada yang ketemu dengan pasangannya, jadi suami istri dua-duanya masuk surga, maka ditemukan lagi oleh Allah. Tapi seperti pernah saya sampaikan beberapa waktu sebelumnya, jangan khawatir. Ya. Khawatir apa Ustaz? Ustaz, kalau saya di surga ketemu suami saya yang seperti ini lagi, kelihatannya kok saya tak pindah ke surga yang lain. Ya. Lah nampo seni itu ya, ya. Surga kok perlu sik kong ini, ya. Itu kan merusak keindahan surga. Ya. Nah, wujud-wujud ini kalau mlebu surga kan merusak surga. Ya. Nah, ya sebagaimana yang seperti ini tadi ya. Di surga itu semuanya ideal. Semuanya sempurna. Tidak ada satupun yang membuat kita kecewa. Tidak ada satupun yang membuat kita gundah gulana. Tidak ada satupun yang membuat kita jengkel. Enggak ada. Pasangan kita di surga itu sempurna. Tinggal lunga sithik, tinggal ke pasar, balik lagi, sing wedok tambah ayu. Yang perempuan lihat suaminya tambah ganteng. Nah kan beda dengan sekarang. Tinggal lungo seminggu mulai, lho kok saya tua, berarti anak. Mohon maaf saya sedang tausiah. Nanti setelah jam 8 saya telepon insyaallah. Jadi pernikahan itu akan dilanggengkan oleh Allah sampai ke surga. Maka kita upayakan supaya ikatan pernikahan itu terjaga dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus shahawat minan nisa." Dan seterusnya. Laki-laki itu didesain oleh Allah tertarik dengan perempuan. Begitu pula perempuan juga dirancang oleh Allah tertarik dengan laki-laki. Kita memiliki hawa nafsu yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh setan. Sehingga pada sebagian orang atau pada banyak orang terjadi perselingkuhan antara hawa nafsu dan setan. Setan menjadikan indah, maka wanita itu jika dilihat oleh laki-laki yang bukan pasangannya, itu dilihat dari depan yang tampak setan, dilihat dari belakang yang tampak setan. Cocok Pak? Merasakan enggak Pak? Merasakan enggak? Tapi setannya itu wujudnya bukan gendruwo, bukan yang taringnya keluar kemudian netes darahnya. Nah itu gila nih. Yang Rasulullah maksud itu, wanita itu dilihat dari depan yang tampak setan, dilihat dari belakang yang tampak setan. Apanya? Mengundang syahwat. Bahkan mohon maaf, yang sudah ditutup pun sama. Hanya beda porsinya. Kalau yang kebuka memang kita langsung syahwatnya naik. Kalau yang ditutup itu penasaran. Penasaran, aku nek ditutup rapat anu ki jerone kaya ngopo itu kan penasaran. Nah, oleh setan itu dihias. Maka laki-laki memandang wanita yang bukan istrinya itu tampak indah. Dan memang secara manusiawi, secara zahir, secara terbuka kita harus mengakui dan memahami. Bayangkan, kalau suami berangkat kerja jam 6, keluar dari tempat kerja jam 5, nyampe rumah jam 6 lagi. Misalnya, ini yang tidak lembur lihat ya. Berangkat pagi jam 6, nyampe rumah jam 6. Berarti selama itu 12 jam tidak ketemu istri. Nanti di rumah ketemu istri habis maghrib, kemudian nyampe isya ada rapat RT, orang ketemu meneh ya. Nanti ketemu lagi, balik pulang ke rumah, istri wis turu ya. Orang tidur itu kan jarang yang menarik. Ya kan? Secantik apapun itu kalau sedang tidur itu jarang yang menarik.
Apalagi kemudian kita totok-totok, assalamualaikum, dibukakan pintu oleh wanita yang bangun tidur. Itu kan tidak menarik. Sementara di kantor, di tempat kerja, ketemu dengan wanita yang belum menikah atau ketemu wanita yang sudah menjadi istrinya orang lain dalam kondisi tampilan terbaiknya. Kenapa terbaik? Karena setiap orang yang mau keluar rumah kan do adus, do maca, do make upan, ya. Keluarnya kan begitu. Apalagi ketemunya di bank, di kantor-kantor pemerintah, di BUMN, di mana saja, termasuk di pabrik, ya. Di sekolah, bareng-bareng ngajar itu ketemu dengan wanita yang itu wanita belum menikah atau istrinya orang lain. Bayangkan, ketemu wanita atau bukan berdekatan, ngobrol, kadang harus bincang-bincang, bahas sesuatu selama berjam-jam. Dan dia, wanita itu sedang dalam tampilan terbaiknya. Sedangkan ketemu istri di rumah, nggak tangi turu, nggak masak, nggak ngumbahi, ya. Maka inilah diantara rahasia kenapa wanita itu, istri itu diperintahkan dandan ketika di rumah, disunahkan wangi ketika di rumah. Kemudian Rasulullah berpesan ketika suami keluar, dan Rasulullah pernah mengalami ini. Jadi Rasulullah di luar rumah kemudian melihat seorang wanita yang cantik dan beliau langsung pulang. Langsung pulang ketemu istri beliau Zainab, kemudian berhubungan badan, selesai. Dan setelah itu beliau berpesan kepada para sahabat, jika kalian melihat wanita yang menarik hati kalian, segera pulanglah temui istri kalian. Yakinlah bahwa apa yang dimiliki oleh wanita itu istrimu punya. Ini diantara rahasianya. Jadi kalau lihat wanita di luar rumah, makanya saya setelah lihat di sini terus pulang saya, ya. Pulang ketemu istri saya, ya. Lihat sini kan, waduh, luar biasa, ya. Alhamdulillah bareng-bareng, ya. Sehingga misalnya ada bisikan setan itu kalah dengan yang lain, kalah karo isin, ya. Kalah karo isin. Kalah karo kowe ketausiah, ya. Nah, matanya jangan jelalatan, ya. Maksudnya begitu. Meh berdekat-dekatan, wah kasih weruh, ya. Nah, jadi kalau ketemu seperti ini kan potensi selingkuh itu ya hampir tidak ada lah, ya. Nah, jadi kalau bareng-bareng, tapi kalau berdua, nah itu berbahaya. Nah, kenapa sebelum menikah kita melihat wanita lain itu selalu tampak indah? Bahkan ada cerita begini, ya. Ada seorang laki-laki ketemu dengan seorang kiai atau guru, kemudian menyampaikan, guru, mohon nasihati saya, ada apa? Saya ada masalah dengan istri saya. Apa masalahnya? Sebelum menikah, saya melihat istri saya itu sangat cantik. Oh bagus, ya. Terus ketika menikah, saya melihat ternyata teman-teman istri saya itu cantiknya seimbang dengan istri saya. Nah terus, ketika istri saya punya anak 3, saya kok melihat semua wanita lebih cantik daripada istri saya. Ya. Sang guru itu menjawab, mau tahu gak yang lebih dahsyat dari itu? Apa itu guru? Andaikan kamu sudah menikahi semua wanita, niscaya kambing betina akan tampak lebih cantik daripada semua istrimu. Juengkel itu anda, ya. Kenapa begitu guru? Tenang, jangan tersinggung, ya, tenang. Masalahnya bukan pada istrimu, tapi pada kenapa kita kalau sudah menikah itu menjadi biasa. Padahal dulu misalnya ada wanita jadi kembang desa, kemudian banyak laki-laki yang mencoba mendekatinya, kemudian ada seorang laki yang berhasil mempersuntingnya. Wah luar biasa kan ini.
setelah melalui persaingan fit and proper test. Ya. Oh, laki-laki ini berhasil mendapatkan wanita itu, kemudian menikah. Nah, setelah pernikahan berjalan 3 tahun, 5 tahun, itu jadi biasa. Siapa lagi yang tampak cantik dan menarik? Wanita yang bukan istrinya. Kenapa? Karena wanita yang bukan istrinya itu dihias oleh setan. Tadi itu kalau dilihat dari depan yang tampak setan, dilihat dari belakang setan lagi. Supaya apa? Supaya maksiat, supaya selingkuh, supaya cerai dengan istrinya. Nah, kenapa kalau istri sudah dimiliki, wanita itu sudah dimiliki, sudah menjadi haknya 100%, kadang setelah waktu berjalan terasa tidak lagi menarik karena setan sudah tidak menghiasnya. Karena kalau istri masih dihias setan, wah tambah harmonis. Itu bukan program setan. Program setan, program unggulannya justru menceraikan. Maka ditampakkanlah kekurangan-kekurangan. Sementara kepada wanita yang lain ditampakkan kelebihan-kelebihan. Begitu pula terhadap laki-laki kepada diri wanita. Dulu laki-laki itu dilihatnya sebagai laki-laki pujaan yang diperebutkan banyak gadis dan perempuan. Tapi sekarang setelah dimiliki ditampakkan kekurangan-kekurangannya. Siapa yang tampak lebih menarik? Laki-laki yang menjadi suaminya orang lain. Wah, kelihatan gagah, kelihatan bijaksana, kelihatan sabar, kelihatan mau mendengarkan. Kenapa? Karena belum dimiliki. Kenapa kalau bukan suami istri ketemu di kantor, ketemu di pabrik, ngomongnya enak semua, tampak bijaksana kan? Nah, maka jenengan kalau misalnya konsultasi ke saya mesti tampil bijaksana. Kenapa? Kan jenengan belum pernah menjengkelkan saya. Nah, ya. Belum pernah kan? Belum pernah. Bohong ke saya juga tidak pernah. Ini agak cerita rahasia. Beberapa waktu yang lalu istri saya itu ngomong begini. Ya, mukadimahnya tidak saya ceritakan. Dengan keapian karo wong-wong kok Mas. Yang jengkel kan karo aku tok ya. Kita saya berusaha tenang, tak pikir tenan iki. Ya, pernyataan ki bener ora iki ya. Jenengan kan nek ngomong karo wong-wong karo ibu-ibu menyenangkan. Nek karo aku kan kadang jelekit ya. Nah. Saya kita rasake tenan ya. Tak pikir tenan. Ketoke bener ya. Nah. Ketoke bener. Maka saya ndak marah. Bentar ya. Lah nek kamu kalau dengan orang lain sok jengkel ke ora berarti. Nah, terus jadi mikir aja dia. Nah, kalau wong-wong kan yang ngomongnya ya apik kan berarti. Kenapa? Ya karena memang enggak pernah ada masalah. Kita kan tidak pernah tinggal serumah. Saya dengan ibu-ibu ini kan tidak pernah tinggal serumah. Karena tidak pernah tinggal serumah, kan ratau jengkel. Tidak melihat kekurangannya. Jangan tidak pernah merasakan omongan saya itu jelekitnya kayak apa. Yang ngerti istri saya. Nah, kalau saya ngomong di depan orang, ya mesti bijaksana tuh ya, bang Ustadz tuh ada dia. Mesti bijaksana. Ngomongnya ya diusahakan bahwa digawe sing apik ngono dia. Tapi kalau dengan istri, kadang keluar set begitu, ternyata masuk ke hati atau menusuk ke hati dia. Tak pikir-pikir ya ono bener ya. Tapi saya jawab. Ya memang wong sing jelekit ki wonge sing kalem ya. Nek wonge kasar orang jelekit. Blak-blok wong kasar kok ada dia. Karena aku dikenal orang sebagai kalem ya. Makanya nek ngomong kadang jelekit. Tapi saya sudah sampaikan kepada ya banyak jamaah itu. Saya aman. Kenapa amannya? Misalnya istri saya cerita tentang keburukan saya, itu akeh wong sing ora percaya. Ternyata kalau suami saya itu wongnya galak, orang yang percaya, ya. Termasuk di mesin itu orang percaya, orangnya jahat itu orang percaya. Kenapa? Karena ya saya bikin seolah-olah baik ketika di luar, ya. Nah, begitu. Ustadz itu berarti berpura-pura, ya pura-pura baik, ya. Daripada pura-pura jelek, berarti ya, nah, pura-pura jelek. Tapi alhamdulillah saya sudah sepakat dengan istri.
Ya, sudah sepakat. Ini kalau ada orang yang tanya tentang aku, tolong ceritakan yang baik-baik. Yang buruk-buruk rahasiakan. Ya, saya juga akan berusaha begitu. Istri saya itu luar biasa, istimewa. Nomor 1 perempuan dia. Ya. Dia muslimah. Ya. Dia setiap hari nyuci pakaian saya dan anak-anak saya. Setiap hari jemur, tiap hari nyetrika. Ya, setiap hari yang ngomong kesel aku mas. Ya. Nah, dia berharap kena tak gendanane, tapi saya nggak jawab gitu. Orang sama gosok rapopo. Ya. Nah, lantai rumah kotor. Ya. Kalau nyapu sama ngepel saya. Ya. Nah, tapi kalau pas saya lupa, ya, dia pulang ke rumah, lantai itu masih kotor gitu ya. Ampora disapu mas, ya. Lali tadi ya. Lali beneran tadi ya, lali. Nah ora siap nyapu ki mbok ngomong tadi ya. Ya sing iki memang ora siap, sing sesuk karo wingi siap tadi ya. Gitu. Tapi aku mah kotor niki aku ora jengkel loh tadi ya. Saya malah ngomong begitu. Kenapa? Yang tugasnya nyapu saya tadi ya. Jadi dan itu serius. Jadi ketika memang saya tahu persis bagaimana beratnya menjadi wanita itu tadi ya. Kita tidak bisa berganti peran. Maka Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, ilmu tentang keluarga itu harus dipelajari agar kita bisa mengupayakan menjaga rumah tangga ini. Ngaji ilmu rumah tangga itu bukan sekedar biar tahu hukum-hukum seputar berhubungan intim saja, tapi biar tahu dan benar-benar memahami kedudukan menikah dalam pandangan Allah itu seperti apa. Agar paham bahwa menikah adalah ibadah panjang yang akan menuntut lebih banyak pengorbanan dan perjuangan daripada kenikmatan berupa mendapatkan hak dari pasangan. Ibu-ibu ini kan banyak berkorban dan berjuang untuk suami, untuk anak-anak. Tapi bapak-bapak itu juga merasa aku wis ngalahan, kurang opo, berarti ya. Aku nek krungu istrine engko ya kurang duit Pak, berarti ya. Tapi nek istrinya nanti yang bilang, aku wis kurang opo to Mas, kabeh tak kalahi, berarti ya. Terus yang lanang jawab kurang siji, nah ini masalah berarti ya. Nah, apa itu kurang siji? Bojone kurang siji. Ya. Jadi pasangan kita itu memang benar-benar manusia biasa. Kemarin ada yang cerita, kita menyampaikan keluh kesah. Ustadz, kenapa ya? Ketika kita berkumpul bersama-sama dengan ikhwan, dengan bapak-bapak, merencanakan untuk beramal jama'i, beramal bersama, entah di ketakmiran, di takmir masjid, atau di halakoh-halakoh kecil yang mau bekerja sama, misalnya dalam urusan bisnis yang islami, atau di sebuah yayasan, atau di pondok pesantren, atau di mana saja yang itu programnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kok sepertinya kok selalu ada masalah. Dan masalahnya itu masalah gesekan, perbedaan pendapat, perselisihan kemudian menjadi gesekan. Sampai ada takmir mundur, ya. Terus ada takmir pisah, bikin masjid lagi di tempat yang lain. Di pondok pesantren, di yayasan, itu kemudian ada yang sakit hati, marah, kemudian resign, ya keluar. Tapi kalau klub-klub yang lain, misalnya klub motor, ya, klub trabas, klub sepeda, ya, klub Toyota, itu kok kelihatannya kok persatuannya, ukhuwahnya, ya, kebersamaannya, itu kok lebih mudah. Apalagi yang persatuan copet sak Semarang, misalnya begitu, ya. Atau yang biasa judi bareng, ya bermaksiat bareng itu kok kelihatannya loh ini
kelihatannya kok lebih bisa menjaga kebersamaan. Maka ada ustadz yang menjawab, cantik sekali. Ya, mirip sama yang tadi itu. Kenapa kalau kita berkumpul untuk melakukan kebaikan, kemudian muncul masalah urusan hati di antara kita, dan kenapa yang orang-orang yang berkumpul untuk acara sia-sia atau bahkan yang maksiat, sepertinya itu kok bisa menjaga kebersamaan, itu gotong royong. Kenapa? Ya karena setan itu bekerja di tempat kita. Kita ini sedang melakukan kebaikan, maka setan tidak suka. Karena setan tidak suka, maka kita dibikin masalah. Supaya apa? Supaya amalnya berhenti. Supaya rame. Kalau takmir masjid gedregan terus gelut misalnya di masjid, wah itu setan berhasil. Tapi kalau klub-klub sia-sia atau kelompok maksiat, itu sudah tidak perlu diganggu. Malah mereka harus dijaga kerjasamanya dalam bermaksiat. Jadi mereka yang memang digawe rukun. Nah, digawe rukun. Ya. Sesama koruptor, wah itu saling menjaga. Nah, jangan sampai kebukaan itu, saling menjaga. Supaya apa? Supaya korupsinya jalan terus. Sesama suami tukang selingkuh, ya, itu ketemu misalnya ikatan suami-suami tukang selingkuh, nah misalnya begitu, itu ya ada kebersamaan, saling menjaga, saling menutupi kekurangan. Nah sementara yang berada di takmir masjid, di yayasan, yang di situ tuh ngurusi anak-anak Islam, ngurusi ngaji, ngurusi Quran, itu memang sengaja dibisiki, dimasukkan penyakit-penyakit di dalam hati agar amalnya rusak, agar amal jama'inya itu berhenti. Nah suami istri juga begitu. Kenapa yang bukan suami istri kok kelihatannya harmonis, lancar, nyaman, ngomong menyenangkan? Karena memang haram. Jadi kedekatannya itu haram, maka dibikin nyaman. Biar apa? Biar haram terus. Nah yang suami istri itu kan halal. Kenapa dibikin rame, dibikin masalah, dibikin ada perselisihan, kemudian adu mulut sampai adu fisik? Karena halal. Nah haramnya apa? Kalau mereka bermusuhan, keplak-keplakan, nanti selingkuh barengan, yang laki-lakinya marah kemudian selingkuh, istrinya marah kemudian selingkuh, nah itu jadi haram. Nah kita menghadapi suami dan istri itu, suami menghadapi istri, istri menghadapi suami, memang tidak ada pribadi yang sempurna. Pasti ada kekurangan yang tampak di depan mata kita. Dan kemudian kita berjuang, bersabar untuk menghadapinya. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita mempelajari ilmu tentang rumah tangga itu agar mengerti bahwa menikah itu adalah amanah yang akan dipikul sampai mati dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan ilahi. Agar kita sadar bahwa menikah itu tidak boleh asal mengalir tanpa tujuan. Harus ada visi dan misi agar bahtera rumah tangga itu bisa sampai ke surga. Kita membangun rumah tangga bukan sekedar sampai kaken-kaken dan ninen-ninen. Bukan. Tapi kita membangun rumah tangga berharap semoga rumah ini benar-benar bisa menjadi tangga menuju surga. Maka bekal tentang ilmu ini harus dimiliki oleh mereka yang akan menikah dan harus dipahami dan dipelajari terus oleh mereka yang sudah menikah. Dan jangan dianggap bahwa yang kalau ngomong seperti ini, yang sesekali menerima orang konsultasi, kemudian di rumah tangganya tidak ada masalah. Sama, saya pun punya masalah. Kadang juga marah. Nah, istri saya kadang juga marah. Tapi nak tak hitung kita ya kayak konosin tadi ya. Nah, kenapa? Ya karena bebannya lebih berat dia. Ya, bebannya lebih berat. Saya bebannya satu. Apa? Tausiah. Jadi mikir materi bariki ngisini ndi bariki ngisini ndi ngono kuwi tok. Tapi kalau beban istri saya ukih ya. Makanya lebih mudah marah. Selain itu saya pahami ya. Dan termasuk kalau ngomong gampang berubah itu juga saya pahami. Kenapa? Itu karakter umum wanita. Jangan termasuk bukan? Oh enggak, ya alhamdulillah ya.
kemudian mudah panik, nah itu juga saya pahami. Ya, baru ngomong cek begitu, kaget, kemudian ganti ngomongnya, nah itu kenapa? Karena panik. Ya. Kenapa kalau di luar itu ada wanita sen kiri beloknya kanan, itu karena panik. Ya. Ya. Bukan karena ugal-ugalan, enggak, ya. Karena panik. Ya. Jadi mikir rem, mikir gas, mikir sen, itu bingung. Ya. Kenapa? Karena memang bukan bidangnya. Nah, bidang ibu-ibu itu mikir masakan, kumbahan, nyapu, ngepel, ngedusi anak, nah itu bisa. Ya. Tapi nek mikir motor itu rata-rata angel. Ya. Nah, laki-laki menghadapi kayak begitu harus sabar. Nah, kita melihat bagaimana pasangan-pasangan yang hari ini memulai pernikahan. Pasangan yang ketika akan menikah, yang dipikirkan hanya tentang bagaimana pestanya. Pestanya itu menjadi acara pesta yang dahsyat. Ada foto pre-weddingnya, sehingga belum menikah tapi sudah dipajang di depan tamu, penerimaan tamu, foto sudah pangkon-pangkonan, ya, rangkulan. Tapi ijabnya kapan? Nanti, ya. Tapi sudah pasang foto-foto itu. Yang dipikirkan adalah hidangannya, yang dipikirkan adalah itu hiasan-hiasan, tempat padi-padi itu bahasa kerennya apa? Ya? Dekorasinya. Ya. Yang dipikirkan itu, yang dipikirkan adalah ini undangannya ada berapa ratus, berapa ribu. Yang dipikirkan adalah bagaimana nanti urutan random acaranya itu biar bisa menarik, biar ini kan ini acara istimewa, hanya setahun sekali. Ya kok setahun sekali? Seumur hidup sekali, ya, seumur hidup sekali. Bahwa pesta pernikahan, walimah, resepsi itu difikirkan, direncanakan, itu iya. Tapi jangan habiskan waktu, perhatian, energinya, hartanya hanya untuk mengadakan acara yang hanya 24 jam atau bahkan hanya 5 jam acara resepsinya itu. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Nah, 5 jam. Walau semua perhatian, energinya, hartanya dihabiskan di situ atau bahkan bukan hartanya. Kok bukan hartanya? Lah utang, ya. Untuk mengadakan pesta hutang. Dekorasinya 10 juta hutang, ya. Untuk konsumsinya 50, 100 juta hutang. Aku yang bayar nganggo apa? Engko kan untuk sumbangan. Lah yo nek entuk, ya. Ini pengeluarannya 200 juta, sumbangannya 95 juta, gimana? Ya. Maka memikirkan dan merencanakan pesta pernikahan itu ya boleh, tapi jangan memaksa diri mengangkat beban yang kita tidak mampu. Karena Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan itu. Yang disunahkan itu ya walimah, nyembelih kambing. Ya. Kemudian beritahu ke tetangga-tetangga bahwa ini sudah menikah. Sunnahnya 3 hari setelah ijab kabul atau setelah dukhul, setelah hubungan badan. Ya. Jadi ijab dulu, hubungan badan dulu, baru walimah, baru resepsi. Nah itu sunnahnya 3 hari. Ya paling tidak salah satu riwayat yang saya baca. Ya. Tapi acaranya itu kalau mengikuti syariat itu gampang. Syariat itu sederhana. Tidak membebani. Apa yang bikin berat? Kita sendiri yang memberikan, yang membebani diri sendiri. Bahwa walimahan, resepsi itu kudu ngene, kudu ono ikine. Sing mengharuskan ki siapa? Jadi dihabiskan semuanya untuk memikirkan acara yang hanya 1 hari itu. Sementara yang untuk 10, 20, bahkan selama hidupnya tidak disiapkan. Apa yang harus disiapkan? Ilmu. Ilmu tentang berumah tangga itu. Ilmu tentang bagaimana memahami karakter wanita. Ilmu tentang bagaimana memahami kebiasaan laki-laki. Ilmu tentang bagaimana bersabar menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat di antara suami dan istri itu. Ilmu tentang nanti kalau istrinya hamil harus bagaimana. Nah, itu laki-laki itu harus paham itu. Nanti kalau istrinya haid, apa yang terjadi pada istrinya. Nah laki-laki juga perlu paham itu.
Nah, wanita itu kalau haid secara umum kondisi psikologisnya itu kan agak tidak stabil sehingga lebih mudah tersinggung, lebih gampang emosi. Ya. Begitu Bu? Sama berarti ya. Sama dengan wanita dimijen berarti ya. Nah, kalau laki-laki paham itu kok ngerti-ngerti kok teng omongannya kok wut begitu, saya tuh tanggal. Oh, iki meh kita iki meh. Meh apa meh tamunya apa meh teko? Tamu apa? Berarti ya. Nah, ora tamu biasane iku berarti ya. Nah. Mau apa? Maeso berarti. Oh iya. Ya terus kami orang apa berarti ya. Nah arep nesu meneh ora apa-apa tak rungokke pokoke berarti ya. Nah, pancen sampean ki marak kejengkel kok. Berarti ya. Rungokke terus berarti ya. Itu kenapa? Wis ngerti, sudah tahu kalau ini memang emosinya itu susah dikendalikan kalau sedang menjelang haid atau ketika haid. Tapi kalau kita tidak ngerti, malu emosi berarti ya. Nanti kalau istrinya hamil, kemudian pusing, muntah, apa yang harus dilakukan oleh suami, itu kan juga harus dipelajari. Nanti kalau istrinya melahirkan, apa atau menjelang melahirkan apa yang harus disiapkan. Nanti kalau anak itu bayi itu sudah lahir, peran suami itu harus bagaimana? Atau ibunya itu yang harus dipelajari apa saja, itu juga harus ngerti. Walaupun tidak harus semuanya sebelum menikah kudu iku ana kurikulume, wis kabeh engko nek ngurusi anak ngene, pokoke ukurannya semene berarti ya tidak harus seperti itu. Tapi itu berproses dipelajari. Kalau tidak dipelajari, nikah baru 3 tahun sudah muncul masalah yang tidak bisa diselesaikan. Atau bahkan baru beberapa bulan wis rame balang-balangan mangkok ya. Atau baru 1 tahun suaminya sudah selingkuh. Kenapa? Istrinya hamil, nggak bisa melayani. Ya. Istri hamil nggak bisa melayani. Tidak tahu bagaimana cara melayani suami ketika hamil. Nah, sehingga menganggap hamil nggak boleh hubungan badan. Nah, suami pikirannya pendek. Ya. Wangel yang golek liyane. Ya. Nah, kan masalah. Ya. Nah, maka ilmu tentang keluarga harus dipelajari agar Allah menjadikan rumah tangga kita sebagaimana yang sering diharapkan orang. Yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Inilah haru biru keluarga yang tanpa ilmu. Ya. Jadi banyak masalah, tapi mudah-mudahan yang hadir di sini adalah keluarga-keluarga yang ditolong oleh Allah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Khalid bin Nandar tentang ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini tentang haru biru keluarga tanpa ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, tadi kita sudah dengarkan bersama. Kemudian selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kita buka termin pertama, yaitu 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk ikhwan 1, akhwat 1. Monggo yang mau pertama silahkan. Ada mungkin dari akhwat, dari ibu-ibu mungkin ada. Saya ada, yang langsung ada? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang berilmu tapi dia sikapnya selalu sombong? Bagaimana kita untuk menasihatinya agar dia tidak tersinggung? Yang kedua saya mau tanya ini tentang hak waris. Sepasang suami istri menikah. Yang laki-laki seorang mu'alaf, tapi mereka tidak mempunyai anak. Bagaimana setelah sang suami meninggal, hak waris itu apa jatuh sepenuhnya untuk istri atau ke keluarga suami? Sekian, terima kasih. Suaminya mu'alaf, keluarganya mu'alaf tidak? Kakak adiknya mu'alaf atau tidak? Wah ini baru ini ya, bahaya ini ya. Saya nggak hafal ini ya. Kalau saudara-saudaranya mu'alaf juga, berarti mereka mendapatkan hak. Ya.
kakaknya, adiknya, orang tuanya. Nah, itu kalau mereka ikut mu'alaf juga mereka mendapatkan haknya. Kemudian istri juga mendapatkan haknya. Tapi kalau keluarganya masih kafir, nah ini saya belum tahu ini tadi ya. Nah, ini memang ini hafalan dan saya tidak hafal yang ini. Maka saya belum bisa jawab. Tapi ini nanti kalau mendesak itu tentang keluarga ya nanti berikutnya saya carikan jawaban. Ya. Yang ditanyakan keluarga jenengan apa keluarga orang lain? Ya? Keluarga orang lain? Oh teman, oh berarti tidak mendesak kalau ini ya. Kecuali kalau temannya ikut hadir ke sini. Ya. Kemudian yang pertama tadi ada orang berilmu tapi sombong. Wah ini mudah-mudahan bukan saya itu orangnya ya. Berarti ngaku berilmu Ustaz, ya sidik lah ya. Sidik. Orang sombong itu karena memang memiliki sesuatu. Punya motor bisa sombong, punya mobil bisa sombong, punya istri cantik bisa sombong. Tapi ada yang biar miskin asal sombong, berarti ini masalah. Ya. Termasuk punya ilmu juga bisa sombong. Kapan? Nah, ketika mereka tidak menyadari bahwa apapun yang dimiliki bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengingatkannya? Ada kaul ulama sombong kepada orang sombong itu sedekah. Supaya apa? Supaya kesombongannya berhenti. Tapi yang bisa melakukan itu harus levelnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau saya punya uang 100 juta, saya pamer ya. Nanti tiba-tiba ada orang punya uang 1 miliar. Itu ada miliar itu kemudian 100 juta kok ya pamer to mas iki lho saem kuwi tak tinggal di tempat sampah ya. Misalnya begitu kan terus jadi meleret ora sida sombong ya. Nah, jadi kalau ada orang berilmu sombong, nah itu hadirkan orang yang jauh lebih berilmu darinya ya. Supaya apa? Supaya kesombongannya berhenti ya. Nah, jadi yang bisa mengingatkan ya orang yang setara atau yang di atasnya. Kalau yang mengingatkan yang di bawahnya, tambah sombong nanti, ya. Tambah sombong. Ya. Caranya begitu. Ya. Semoga Allah berikan ampunan. Ya. Kemudian ini ada yang masuk lewat WA. Ya. Sampai mana batasan antara suami istri yang sudah cerai untuk bisa menjaga diri? Ya. Karena masih terlibat hubungan yang bisa mempertemukan keduanya untuk urusan anak. Masing-masing dalam keadaan masih belum punya pasangan lagi. Apakah harus segera mencari pasangan lagi untuk menghindari fitnah? Iya. Kalau ada kemungkinan rujuk. Kalau belum talak 3, kalau masih bisa ada waktu dan kesempatan untuk bisa rujuk secara syariatnya, maka rujuk itu lebih baik. Tapi kalau sudah tidak ada kemungkinan untuk rujuk, maka segera menikah dengan yang lain. Kenapa? Ini kerjaan setan lagi. Luar biasa kerjaan setan itu. Ketika saomah dalam ikatan pernikahan, dibisiki, rame, cerai. Nanti ketika sudah cerai, digawe kangen ya tadi ya. Nah, jika cerai digawe kangen. Bahkan ada yang, mohon maaf ini baru mau selesai. Ini bidadari saya tadi ya. Telepon karena saya ini anak saya yang TK sedang akhir sana ya. Dia ada tampil, nah, idealnya bapaknya ikut menyaksikan. Tapi saya sudah sampaikan insya Allah jam 9
Nah, itu meleset 15 menit itu ya. Jadi yang sudah berpisah dibisiki supaya kangen, ada kerinduan. Kemudian kalau itu perceraian yang mengharuskan sudah talak 3, maka istri wanita itu harus menikah lagi. Kemudian ada terjadi kedekatan, kemudian terjadi hubungan badan, itu perzinahan namanya. Jadi kalau belum rujuk atau sudah tidak ada kemungkinan untuk rujuk, ya berarti orang lain harus menjaga adab. Ketemu karena urusan anak, ya enggak apa-apa. Tapi harus ada mahramnya atau di tempat yang terbuka. Maka sudah tidak boleh lagi dimasukkan ke dalam rumah karena statusnya bukan suaminya. Kalau ketemu, ya di luar. Ketemu di luar. Kalau ada bapak atau ibu di dalam rumah, baru boleh dimasukkan ke dalam rumah. Enggak boleh ke ruang tengah. Bukan suaminya. Ya sudah di ruang tamu. Hubungannya sebagai tamu. Apakah harus segera menikah lagi? Kalau sudah tidak ada peluang untuk merujuk sama pasangan yang lama, maka ya memang sebaiknya segera menikah lagi. Supaya apa? Menutup peluang terjadinya kemaksiatan. Cukup? Ada lagi? 3, 2, 1. Ya, selesai. Terima kasih. تكبيرا ودعاء يا رب لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى